Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyam. Saya dari kelas 11 RPLA. Kali ini saya akan membahas tentang teks ceramah. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks ceramah? Ya, benar. Teks ceramah adalah berbicara di depan banyak orang atau umum. Di kehidupan sehari-hari pasti kalian sudah sering mendengarkan ceramah, entah itu di masjid, di sekolah, ataupun di rumah. Ceramah, pidato, dan khotbah ketiga itu memiliki kebersamaan dan perbedaan. Persamaannya tentu saja mereka sama-sama berbicara di depan banyak orang. Lalu apa perbedaannya? Mari kita bahas. Pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau umum dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengar. Sedangkan khotbah merupakan bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan agama atau kerohanian, dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara sang pembicara dengan sang pendengar. Kalau ceramah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar dan terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Jadi kalau ceramah ada interaksinya ya. Lalu kita lanjut ke unsur-unsur teks ceramah. Pertama, ada penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Lalu yang kedua ada pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terpada status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga ada materi. Materi dalam teks ceramah biasanya berasal dari ajaran-ajaran agama. Lalu keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4, yaitu pertama, impromptu, yaitu tanpa persiapan. Lalu kedua, menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang keempat, ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Lalu unsur yang kelima ada media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet ataupun televisi. Terus kita masuk ke struktur teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi pembuka dan pengantar. Nah, kalau di pembuka, bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Di pengantar, bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual, yang masih terkait dengan topik ceramah. Yang kedua, ada isi ceramah. Isi ceramah berisi dan gagasan. Isi berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Lalu gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Lalu yang ketiga ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.